Yuk sekarang kita bahas bagaimana ya caranya kita untuk mendanai awal usaha kita. Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena ketika kita baru memulai usaha, maka bank belum ingin membantu kita untuk memberikan dana. Biasanya kalau kita ingin bekerja sama dengan bank, kita harus memiliki menjalankan usaha ini minimum 2 tahun dan membuktikan bahwa usaha ini profitable dan sustainable. Sehingga kita harus berpikir keras bagaimana ya caranya. Ada beberapa saran saya. Yang pertama, kita bisa ngajak teman lain untuk investasi ke dalam bisnis ini selama visi dan misinya sama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mungkin meminjam dari saudara, ayah, ibu, dan teman. Namun ada hal lain yang mungkin lebih masuk akal, yaitu ketika kita ingin memulai usaha, mungkin sebaiknya kita mencari dengan cara memberikan jasa pribadi kita. Apakah kita bisa bekerja dengan orang lain dan kita menyelesaikan sebagian dana dari gaji kita, atau kita bisa bekerja secara freelance. Misalnya kita ahli fotografi, kita bisa bekerja sebagai freelance fotografer sampai dana yang kita butuhkan untuk awal usaha itu terkumpul. Dan dari situ yang paling penting adalah memisahkan dana yang kita kelola untuk usaha dengan dana pribadi, itu harus dipisahkan. Karena yang sering terjadi, walaupun kita udah berbisnis selama 1 atau 2 tahun, tetap saja pertanyaannya kita kekurangan dana. Karena apa? Karena keuntungan yang kita terima seringkali kita belanjakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, makanya hasil keuntungan itu harus sebagian ditahan. Minimum 20% dari keuntungan yang kita peroleh itu ditahan untuk modal berikutnya. Sehingga modal itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan usaha kita. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, aduh bagaimana ya caranya kita untuk mencari dana. Ya, kalau memang bisnis kita udah mulai berkembang, biasanya akan jauh lebih mudah. Bahkan kalau kita sudah lebih dari 5 tahun, itu banyak sekali bank-bank yang akan datang atau investor-investor yang akan datang untuk menginvestasikan dananya ke dalam bisnis kita. Nah, ini ada lagi tips yang lain. Ketika kita ingin mencari investor, baik itu bank ataupun investor pribadi, yang paling penting adalah kita dapat mempresentasikan kepada mereka bisnis plan kita. Kita dapat mempresentasikan bahwa memang bisnis kita ini prospektif, bahwa bisnis kita ini menguntungkan dalam jangka waktu yang selama-lamanya, yang panjang, sustain. Nah, kalau kita dapat membuktikan bahwa produk kita ini profitable dan sustainable, saya yakin akan banyak sekali investor yang ingin menginvestasikan dananya ke dalam bisnis kita, baik itu bank maupun investor pribadi. Maka kesimpulannya, ketika kita ingin membentuk dana untuk mendukung usaha kita, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan pernah mencampur adukan pengelolaan dana usaha dengan dana pribadi. Yang berikutnya, ketika kita ingin mencari suntikan dana dari luar, maka kita harus bisa meyakinkan si pemberi dana apakah usaha kita, bisnis plan kita itu sustain dan profitable. Dan yang terakhir, jangan pernah memasakkan diri ketika kita tidak memiliki dana untuk masuk ke bisnis yang membutuhkan dana yang besar. Artinya kita selalu mengembangkan usaha kita berdasarkan dana yang sudah kita miliki.